Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman, tadi kita jelaskan ada lima akad ya. Ada akad apa tadi? Mu'awadhat. Kedua akad apa? Tabarru'at. Ketiga akad irfaq. Keempat tawthiqat. Kelima amanat. Masing-masing berikan pada porsinya masing-masing. Kalau tidak bahaya nanti. Baik, kemudian kita jelaskan juga di sana ada akad apa? Akad lazim, dan di sana ada akad apa? Jaiz. Ada akdun lazim, ada akdun jaiz. Dan konsekuensi akad jaiz apa? Konsekuensi akad lazim itu apa? Baik, ada poin lagi yang harus diperhatikan adalah ada yang namanya akad lazim dari satu sisi dan dia akad jaiz di sisi yang lain. Tadi kan ana contohkan akad lazim, akad jaiz. Sekarang ada akad lazim dari satu pihak dan dia akad apa? Akad jaiz dari pihak yang lain. Contoh kayak akad gadai, akad tawthiqah. Akad tawthiqah ditinjau dari orang yang menghutangi dan orang yang hutang. Ditinjau dari orang yang hutang itu akad apa? Lazim, dia harus memberikan barang jaminannya. Ditinjau dari orang yang apa? Yang menghutangi, itu akad jaiz, boleh dia batalkan. Terus gak usah mas, paham ya? Nah, ditinjau dari akad, ditinjau dari sisi orang yang hutang, itu berarti apa? Akad lazim. Dia harus berikan itu jaminan kalau diminta. Tapi kalau dari pihak, dari sisi orang yang menghutangi, itu adalah akdun jaiz. Gak usah mas, gak apa-apa. Dia bisa merelakan tanpa ada jaminan. Bisa dipahami ya? Jadi ada akad jaiz dari dua sisi, dan ada akad jaiz dari dua sisi, dan ada akad jaiz dari satu sisi, dan akad lazim dari satu sisi. Bisa dipahami ini? Baik. Baik. Kemudian ada akad lazim itu nggak bisa dibatalkan walaupun keduanya itu saling rela. Kita jelaskan akad lazim itu bisa batal kalau salah satu dari keduanya itu rela. Kalau nggak rela berarti tidak bisa batal. Tapi ini akad lazim tapi nggak bisa batal walaupun saling ridho. Dia harus dibatalkan dengan cara yang lain. Kayak apa? Nikah. Nikah itu adalah akad lazim. Jelas ya? Apakah bisa batal? Ya wis, aku ridho kok kamu pergi gitu. Enggak bisa. Dia harus cara pembatalannya memakai alat tersendiri yaitu talak. Tidak sekedar hanya ridho, ya wis aku pisah wis. Tidak hanya semisal itu, tapi membutuhkan apa? Lafaz yang lain untuk menceraikan, untuk memisahkan
antara kedua belah pihak. Paham insyaallah? Berarti bisa disimpulkan ada akad lazim yang bisa batal dengan kerelaan. Ada akad lazim yang tidak bisa batal walaupun dengan kerelaan. Harus dengan cara yang lain yang bisa membatalkannya. Kayak apa tadi? Akad nikah. Baik, kemudian masuk kita kaidah yang pertama ya kawan. Kita sudah masuk mulai ke prinsip, ke kaidah-kaidah. Saya mengulang sedikit. Apa arti kaidah? Biar kita lebih semangat. Kaidah itu adalah bimana asas, pondasi. Dan dia adalah mayubna alaihi ghairuhu. Yang namanya pondasi itu akan dibangun sesuatu di atasnya. Paham namanya pondasi? Orang membangun rumah, dia akan bangun gentengnya dulu atau pondasinya? Pondasi. Mayubna alaihi ghairuhu. Apa-apa yang dibangun di atasnya selainnya. Sebagaimana pondasi rumah, dia akan tumbuhi bangunan di atasnya pondasi. Seseorang yang belajar membuat rumah tidak mungkin kecuali dia banguni pondasi dulu. Dia akan kuatin pondasi dulu. Mafhum insyaallah ya kawan? Nah, begitu pula dalam ilmu din harusnya kita perkuat apa? Pondasi kaidah-kaidah biar akan menjadi pijakan pada perkara-perkara yang lainnya. Itulah makna kaidah. Sehingga di antara ulama usul berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah dalam belajar fikih itu belajar usul dulu, belajar kaidah dulu, atau belajar cabangnya dulu? Mafhum? Kalau belajar cabangnya, antum nggak usah belajar kaidah jual beli. Belajar aja langsung ke permasalahan. Apakah kita belajar permasalahannya atau belajar kaidah dulu baru permasalahan? Ulama usul berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan enggak, pondasin dulu. Sebagaimana kita bangun rumah, pondasi dulu, baru bangun setelahnya yang lain. Karena ini asas pondasi. Kita kan nggak pernah belajar pondasi, belajari apa? Cabang tok sehingga goyang. Ada perselisihan pendapat di antara para ustadz, bingung, nggak ngerti mana yang paling kuat. Perbedaan antara gopay, mana yang paling kuat dari gopay. Ustadz satu bilang ini, satu bilang ini. Bai'us salam dengan istilah bai'us salam hal. Bai'us salam yang itu bentuknya waktu pembayaran barang, waktu penyerahan barang itu tidak ada tempo waktu lama, ya kan? Nggak ada waktu masa lama, itu nggak ada. Sehari 2 hari langsung dikirim. Bahkan bisa bai'us salam itu 1 jam 2 jam sudah dikirim. Nah ini kan namanya bai'us salam halan, langsung. Ini 2 versi di antara ustadz, satu dengan ustadz yang lain. Yang satu bilang nggak boleh, satu bilang boleh. Penuntut ilmu yang tidak kuat kaidahnya mumet, mana yang paling kuat ini? Nah karena pijakannya tidak kuat. Sama aja dalam bab tahdzir, Ustadz A mentahdzir B, Ustadz B tidak mentahdzir B. Karena kita nggak punya pijakan, bingung juga mana yang saya ambil dan mana yang saya harus ikutin. Nah itulah ya kawan, berbeda dengan orang yang memiliki pijakan. Orang memiliki pijakan paling tidak dia akan jalan di atas kaidah yang dia miliki. Itu enaknya belajar apa? Kaidah. Maka pondasi dulu
baru masalah. Jangan kok masalah dulu baru belajar kaidah. Kayak saya punya lagi 40 kaidah dalam menyelesaikan masalah tanpa masalah. Orang itu belajar kaidahnya dulu baru ada masalah gitu ya. Enggak, masalah dulu banyak baru cari mumet wisan Pak. Udah mumet baru pusing gitu kan. Makanya belajar kaidah dulu baru cabangnya. Ini enggak, cabang tok kaidahnya enggak pernah dipelajarin. Jadi masalah. Pendapat yang kedua enggak. Kita belajar cabang dulu, baru belakangan belajar kaidah. Karena apa? Karena kita bisa beribadah kepada Allah tanpa kaidah. Yang dituntut oleh Allah kepada kita, nah cepet ibadah kan ngono toh. Nah kalau dewek belajar kaidah gisi, kapan ibadai? Kapan ibadai? Antum sekarang dituntut belajar di dalam jual beli adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kalau sampean belajar kaidah gisi, kayak iso dodolan sampean. Tapi Anda jauhi perintah, jauhi larangan, Anda bisa langsung transaksi dalam jual beli. Anda ngerti ini larangan, ini perintah, Anda langsung bisa transaksi dan beribadah kepada Allah dengan jual beli ini. Ini baterainya mati ini. Nah itu ya Pak, perbedaan. Pak Anam milih di Pak Anam. Kaidah dulu atau cabang dulu? Enak mana? Kalau antum belajar kaidah dulu, mumet belum selesai ini baru satu kaidah, belum masuk transaksi wis bendino. Ini coba bayangkan. Tapi ya kan barakallahu fik, paling enak dua-duanya jalan ya. Cabang yo iyo, kaidah yo iyo, iku lho enak. Ojo kok cabang tok tanpa kaidah. Ojo kok kaidah tok tanpa cabang. Jalan dua-duanya. Jalan dua-duanya. Insya Allah mubarak. Tapi ingat, ya harus sabar. Mana ada belajar langsung pinter. Butuh apa? Butuh keindahan ya, butuh kelezatan. Kenapa sih kalau kita kerja nggak pernah letih dan nggak pernah capek dari pagi sampai jam 4 setiap hari? Karena kita tahu duit itu rasanya enak. Ada nggak yang tidak merasakan duit enak? Nggak ada ya kawan. Makanya semangat. Ya gitu loh. Nah kalau kita belajar ilmu itu udah ngerasain enak, insya Allah tidak akan ada rasa capek, jenuh kayak pelajaran dari pagi sampai. Nah ini bendino lah pinter loh sampean. Bendino gak usah hari Minggu doang, Senin, Selasa, Rebo, Kemis. Bendino gini jalan pinter cepet. Gak kerja Ustaz, libur sih kerja nih. Jelas ya Allah itu yang paling nyaman, enak. Belajar kaidah plus belajar apa? Nah, cabangnya sekalian. Itu insya Allah berjalan dua ini di dalam masalah fikih. Insya Allah Anda punya pijakan. Tidak terlalu taklid kepada sang ustadz. Anda bisa memilih dengan kaidah yang diberikan tadi. Tapi ya. Pelajaran kaidah pertama, al-aslu fil buyu'i al-ibahatu. Kaidah asal di dalam muamalah jual beli, transaksi jual beli, kaidah asalnya adalah boleh. Tapi belajar kaidah di antara pentingnya supaya lebih semangat, belajar kaidah, belajar rumus. Itu satu rumus bisa menyelesaikan ratusan puluhan masalah.
Daripada antum menghafal masalah per masalah, Pak, capek ngapalin masalah. Masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah 4, cuape epol. Tapi antum menghafal satu kaidah cukup bisa menjawab banyak masalah. Itu enaknya belajar apa? Kaidah. Apalagi tua-tua gini. Orang tua-tua gini ngapal Quran seayat besok selali. Jangankan besok, 1 jam setelahnya lupa, gitu kan? Daripada gitu kan mendingan belajar kaidah, rumus. Rumus itu sedikit ngapal tapi mencakup banyak masalah. Contoh, kaidah apa? La dharara wa la dirara. Ini kaidah antum praktekkan di banyak masalah. Jual beli la dharara wa la dirara. Dalam bab nikah la dharara wa la dirara. Dalam bab muamalah sama yang lain la dharara wa la dirara. Antara tetangga dengan satu lahus banyak masalah. Cukup antum apal la dharara wa la dirara. Enak kan? Enak ngapal kaidah itu. Tapi kalau antum ngapal ini, nggak boleh memadaratkan orang lain dalam tetangga, nggak boleh memadaratkan lain sama teman. Itu capek ngapal, capek ngapal. Satu kaidah menyelesaikan banyak masalah, satu rumus menyelesaikan banyak masalah. Baik, sekarang kita belajar ini satu kaidah dari jual beli, al aslu fil buyu al ibaha. Kaidah asal di dalam jual beli, transaksi jual beli, kaidah asalnya adalah mubah. Baik. Apa dasar dari kaidah tadi? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan al-bai'a, alif lam pada al-bai'a, alif lam lil jenis. Semua jenis jual beli, semua jenis. Ya Allah, itu panitia kon bujeki ngene mah. Capek. Iki saya paling ngaji terus kon megang gini tuh paling apa? Paling enggak fokus. Megangi ini wis fokus, otaknya mikir fokus. Saya nggak mau 2 fokus, 1 fokus saja. Sampai yang masih kedengaran kan? Ya wis. Ya, jelas ini. Jadi alif lam pada al bai'a, alif lam jenis. Jadi jenis jual beli Allah perbolehkan. Orang yang berpegang dengan kaidah ini berarti sebuah transaksi itu kan kaidah asalnya apa? Mubah. Siapa yang mengharamkan sebuah transaksi, dia harus datangkan dalil. Dalil yang mengharamkannya. Kalau dia tidak bisa mendatangkan dalil yang mengharamkan, berarti gak diterima dakwahan Anda yang mengharamkan. Itu prinsip kaidah. Siapapun orangnya yang mengharamkan bahwa Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, kalau dia mengharamkan sebuah akad transaksi, dia harus datangkan dalil yang melarang. Kalau nggak bisa, ditolak. Mahmakan siapapun dia. Baik, misal contoh, satu ulama mengatakan begini, satu ulama mengatakan begini yang berbeda. Ketika mereka berbeda pendapat dan dalilnya tidak kuat, Anda harus patokkan dengan kaidah asal dulu. Kaidah asal jual beli apa? Adalah mubah. Transaksi, akad apapun yang itu transaksi, akad jual beli, kaidah asalnya adalah mubah. Siapa yang mengharamkan, dia harus datangkan dalil.
Ada beberapa dalil saya sebutkan, bahkan ijma' para ulama, kesepakatan para ulama yang dinukilkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni, Nawawi dalam kitab Majmu', mereka sepakat bahwasanya apa? Asal jual beli itu asalnya adalah boleh, tidaklah haram. Jelas difahami insyaallah? Baik. Nah, saya sekarang pakai transaksi Gojek. Kalau ada orang bertransaksi Gojek atau GoFood atau yang semisalnya, ya kaidah asal dulu. Kaidah asal transaksi iki oleh kan gitu kan. Kan begitu kaidahnya. Kaidah asal transaksi Gojek dan yang semisalnya adalah boleh. Siapa yang mengharamkan? Ustadz A. Ya akhi, jangan bilang Ustadz A, karena kaidahnya itu boleh. Bisa. Oh, ada Ustadz A mengharamkan transaksi Gojek atau GoFood dan semisalnya. Ya akhi, kalau menabrak kaidah jangan Ustadz. Apa alasan yang mendasari kenapa ini nggak boleh? Begitu kan ikhwan? Sebenarnya boleh apa enggak? Yang satu bilang haram hukumnya. Karena apa? Karena GoFood atau Gojek terkumpul dua akad. Akad yang pertama apa? Akad utang, dan terkumpul yang kedua akad apa? Akad jual beli. Dan ini masuk di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la yahillu salafun wala bay'un. Tidak boleh, tidak sah sebuah transaksi terkumpul antara jual beli dan utang piutang. Sewa menyewa itu adalah berbentuk apa? Akad jual beli, bagian dari akad jual beli. Komentar yang kedua, karena itu terjadi apa? Karena riba. Karena transaksi GoFood atau Gojek ada transaksi berunsur riba. Ini berarti komentar menyelisihi kaidah asal. Dan orang yang berpegang dengan kaidah asal, kata Imam Syaukani, la zuzahsihu, tidak bisa dihantam dengan prasangka, tidak bisa dihancurkan dengan kila wakol, harus dengan dalil yang jelas. Berarti kira-kira dua tadi termasuk ombak yang besar gitu ya, termasuk lautan yang kuat untuk bisa menabrak kaidah asal tadi. Saja tidak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena masih ada kemungkinan. Apa kemungkinannya? La yahillu salafun wala bay'un. Tidak sah terkumpulkan dua transaksi adalah jual beli dengan utang piutang. Makna hadis dan makna yang aqwa, yang paling kuat adalah makna hadis adalah langsung rusak nih. Kurang kuat karena masih ada kemungkinan apa? Kemungkinan makna hadis itu adalah dominannya itu utang. Ketika dominannya itu utang, lalu dia mensyaratkan jual beli, lalu dia mensyaratkan untuk menyewa supaya dia dapat keuntungan. Jadi itu maknanya hadis, la yahillu salafun wala bai'. Transaksi ini adalah dominannya itu utang. Baik, ana utang sama ente duit berapa? 10 juta. Tak apa-apa. Tapi dengan syarat Anda jual barang ke sini. Anda beli barang saya atau saya akan beli barangmu. Berarti dominannya apa? Adalah utang. Lalu dia mensyaratkan jual beli.
Apakah dalam Gojek ada ini? Nggak ada. Nggak ada persyaratan. Persyaratan apa? Bahkan sebenarnya transaksi Gojek itu kalau dikategorikan utang masih berat. Orang utang gua asli ini. Kok nggak utang piye? Dia tuh punya duit aslinya. Cuma daripada si drivernya balik neng pemesan bolak-balik capek, ya wis duitmu sik lah. Aku ono duite gitu kan. Apa ono duite kok ono? Orang pengen utang. Anak nggak pengen utang, aku punya duit. Maka kalau kita melihat hadis tadi, maka sebenarnya dominannya bukan utang piutang. Justru dominannya adalah jual belinya. Bukan apa? Bukan utang. Anak lu pengen beli, pengen pesan makanan. Jadi dominan gak utang, tapi apa? Beli. Jual belinya. Maka berbeda dengan hadis. Kalau hadis dominannya adalah utang. Kemudian dia mensyaratkan sesuatu jual beli. Ini yang dilarang oleh syariat. Adapun transaksi Gojek tadi, itu dominannya adalah jual beli, bukan utang piutang. Maka berarti dalil yang kamu pakai untuk mengharamkan Gojek berat, gak bisa. Gak bisa ya Pak. Apalagi dalil yang masih kemungkinan gak bisa nabrak kaidah asal, gak bisa. Tambah lagi, itu adalah ada ribanya. Riba dari mana? Dia bilang ada ribanya karena apa? Dikarenakan kalau beli sendiri lebih murah, kalau lewat aplikasi itu menjadi lebih mahal. Lebih mahalnya karena jual belinya, bukan karena utang piutangnya. Beda bab. Kalau saya mahalkan karena jual beli, karena saya nyewa, misal contoh, antum beli di supermarket dengan nggak usah di supermarket, antum beli makanan di supermarket dengan emperan-emperan itu lebih mahal mana? Yang di emperan karena nggak ada pajak, nggak ada sewa menyewa atau yang lain. Mahalnya suatu barang dikarenakan karena transaksi jual beli itu bukan dikategorikan riba. Riba itu karena utang piutang. Riba itu karena jual beli. Dan riba karena jual beli bukan ini gambarannya. Riba karena jual beli itu pada barang-barang ribawi. Dan ini nggak ada. Kok bisa dikategorikan itu riba? Maka tetap pendapat yang paling kuat berdasarkan kaidah asal. Sebuah transaksi kaidah asalnya adalah boleh, tidak ada masalah. Bisa difahami ya kawan? Ini contoh memicu kepada kaidah asal. Betul nggak ya kawan, jelas? Baik. Kemudian masuk dalam jual beli kredit. Boleh apa enggak jual beli kredit? Kembali kepada kaidah asal. Jual beli kredit kaidah asalnya boleh apa enggak? Boleh kaidah asal. Atau mengharamkan kredit, mana dalilnya? Kan begitu. Dari Allah, dari Rasulnya, dan kesepakatan ulama. Loh, jangan Ustadz A bilang, ya akhi, Ustadz A tidak bisa menghantar, Ustadz A nggak bisa menabrak kaidah. Jangankan Ustadz A, Syekh Fulan, Alan dan C, Alan dan seterusnya nggak bisa nabrak kaidah. Apalagi Pak Anam mau nabrak kaidah gak iso. Nggak bisa ya Pak. Ini kaidah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah an taradin minkum, kecuali transaksi jual beli sepenting ridho. Kalau sepenting ridho berarti transaksi opo wae boleh kan ngono. Enggak ada yang mengharamkannya kan begitu. Jelas insyaallah. Nabi kredit tinggi boleh apa enggak? Kaidahnya boleh. Loh, ada larangan hadis. Mana larangan hadis? Maka kalaulah hadis itu benar,
berarti bisa mengeluarkan dari apa? Dari asal menjadi dilarang. Kita lihat dulu dalilnya. Kata mereka, ada sebuah hadis, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bai'ah fi bai'ataini falahu au kasuhuma awir riba. Allah Subhanahu Wa Taala melarang satu barang dua akad. Satu barang dua akad. Bagi dia dua pilihan. Oh pilihan ini. Falahu au kasuhuma awir riba. Salah satunya kalau enggak riba. Salah satunya kalau enggak riba. Berarti disuruh milih. Ya wis, enggak usah dua harga. Satu harga saja. Kalau enggak masih ngeyel, dua harga menjadi riba. Pertama kita lihat tambahan hadis. Falahu au kasuhuma awir riba, ini tambahan diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Al-Albani mengatakan tambahan ini sahih. Syekh Muqbil mengatakan ini tambahan yang lemah. Saya condong pribadi saya, karena saya pernah membahas hadis ini, hadisnya tambahannya lemah. Karena ada rawi menyelisihi rawi yang banyak. Maka dalam ilmu hadis dinamakan apa? Ziyadah syada, tambahan yang ganjil. Ganjil itu apa? Satu rawi atau rawi yang diterima hadisnya menyelisihi rawi-rawi yang banyak, atau menyelisihi rawi yang lebih kuat dalam sisi hafalannya. Maka dalam ilmu hadis dinamakan apa? Ziyadah syada, kayak begini nih. Ini tambahannya Zaidah ibnu Qudamah menyelisihi 11 orang. Menyelisihi apa? 11 orang. Zaidah ibnu Qudamah meriwayatkan ya dari Wa'il ibn Hujr, di situ ada wa yuharrikuha, digerak-gerakkan. Zaidah ibnu Qudamah menambahi berapa? Menyelisih berapa? 11 orang rawi. Masa satu melawan 11 menang satu? Sedangkan bilangan mereka, secara bilangan dia kalah, secara kekuatan Zaidah juga salah. Salah, masih kalah. Maka di dalam ilmu hadis namanya apa? Namanya syadzah. Namanya syadzah. Syekh Al-Albani, kenapa beliau mengatakan ini tambahan yang sahih? Karena indah Syekh Al-Albani, isyarah dengan tahrik itu sama. Isyarah dengan tahrik itu sama. Kenapa kok sama? Lihat, ketika Anda menyuruh duduk, apa kata Rasulullah? Fa asyara ilaihim an ijlisu. Ketika Rasulullah berduduk, sholat dengan duduk, para makmum sholat dengan berdiri semuanya. Lalu Rasulullah fa asyara ilaihim an ijlisu. Maka Rasulullah berisyarah dengan mereka supaya mereka duduk. Pasti isyarah. Ketika mereka duduk, ada nggak gerakan? Ada nggak gerakan? Gerakan ini. Ini kan, kalau gerakan ini isyarah, berarti maknanya gerakan. Jadi Syekh Al-Albani, ya kan, ini poros pembahasannya adalah Syekh Al-Albani ya roh, isyarah dengan tahrik itu sama. Sehingga beliau mengatakan nggak ada bedanya antara harrakaha dengan asyara ilaih, dengan berisyarat, dengan gerakan, nggak ada bedanya. Oleh karenanya satu melawan 11 pun karena satu makna tidak ada masalah. Tapi yang benar tidak, nggak bisa. Kaidah asal, kembali kaidah asal. Asyara dengan gerakan itu beda. Oleh karena di beberapa riwayat fa asyara ilai wa yuharrikuha, dia berisyarah dan dia gerakan pakai wawu. Dan wawu itu menuntut muhoyar, perbedaan antara sebelum dan setelah. Dan isyarah hukum asalnya berbeda kecuali ada korina. Korina duduk, ada isyarah duduk. Korina diem, ya ada gerakan, masa isyarah. Ya ramu tentang isyarah.
Pasti ada korina untuk ada gerakan. Tapi asal isyarah dengan asal gerakan jelas maknanya berbeda. Dari situ nggak bisa kita samakan antara isyarah dengan antara menggerakkan, karena beda. Kecuali di beberapa keadaan karena ada korina menuntut disamakan, maka disamakan. Oleh karenanya yang paling kuat dari aqwal para ulama adalah tidak digerak-gerakkan. Itu namanya ziyadah syahadah. Lah kasus ini juga sama. Falahu aukasuhuma awir ribah, tambahan ini, tambahan 1 melawan 3 atau 4, dan itu lebih kuat dalam sisi kekuatan dan dalam sisi bilangan, maka berarti apa? Berarti lemah. Berarti tinggal makna. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'a fi bai'ataini. Rasulullah melarang satu barang dua harga. Ini dipakai dalil larangan kredit yang menjadi poin masalah kita. Terus piye? Bener enggak ini? Makanya harus kono kaidahe kan. Syekh Al-Albani sama Syekh Muqbil berpendapat larangan kredit dengan hadis ini. Dengan apa? Hadis ini. Satu barang dua harga. Kredit satu barang dua harga. Apakah benar yang demikian? Tidak. Duh, itu kok ngalahkan Syekh Al-Albani? Enggak, saya enggak ngalahkan. Saya apa gitu kan? Saya cuma belajar. Tapi kita baca kalamnya para ulama yang lain. Kita baca pendapat-pendapat ulama yang lain. Al-Imamul Khattabi dalam kitab Ma'alimus Sunan, Al-Imam Tabari dalam kitab Ikhtilaful Ulama memberikan penjelasan makna hadis ini, larangan ini bukan karena kreditnya, tapi karena ketidakjelasannya. Kok iso nggak jelas piye, ya kan? Nah, makanya belajar ya kawan. Kalau belajar ini kan enak gitu, ngerti apa lawannya bilang apa gitu kan. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melarang satu barang dua harga. Ini larangan ini bukan karena kreditnya, tapi larangan ini karena ketidakjelasan. Ketidakjelasan dia dikatakan Khattabi. Maknanya hadis alladzi la khilafa fi, makna hadis yang tidak ada satupun yang menyelisihinya. Saya nanya, Syekh Al-Albani itu setelah Khattabi atau sebelumnya jauh? Sebelumnya jauh. Syekh Muqbil sebelumnya jauh atau setelahnya Khattabi? Sebelumnya jauh. Nah, pada kali kita patokannya Khattabi atau Syekh Al-Albani? Khattabi dong. Dia bilang apa? Alladzi la khilafa fi. Maknanya hadis yang tidak ada perselisihan di antara para ulama adalah transaksinya begini. Seorang menawarkan barang. Ini HP, ini loh. Harga nih kalau kontan 10.000. Kalau kredit 15.000. Ya wis aku tuku. Dia bilang, ya wis aku tuku. Ini nggak jelas. Beli yang mana? Itu maknanya hadis. Jadi nah Rasulullah bai'a fi bai'atain, maknanya itu karena gharar, pembeli tidak jelas mau beli yang mana dari dua tawaran tadi. Ojo dibantang ini, mana ada transaksi yang demikian itu? Ngono kan. Koncone anak ngono biasa nih. Mana ada transaksi yang demikian itu? Jawabannya mudah. Gimana? Yang pinter itu awakmu opo Imam Khattabi? Kalaulah Anda tidak tahu, bukan berarti itu nggak ada. Awakmu ku sopo? Mudah nggak ya kawan? Begitu cara jawabnya. Mana ada transaksi yang demikian itu? Ya akhi, kalaulah itu tidak ada, sebagaimana dakwahan kamu tidak ada, moco kitabmu ku sak piro? Kedua, apakah Anda sudah keliling Indonesia dengan mengatakan transaksi ini nggak mungkin ada? Nggak mungkin nggak ada katanya. Nggak mungkin ada. Itulah menurut awakmu.
adamu ma'rifatika, tidak ngertinya kamu, laya dulu alal adam, tidak menunjukkan itu nggak ada. Karena itu sepengetahuan ente yang dangkal di dalam cara berpikir. Jelas cara berpikirnya begitu. Kok iso mudeng bantah Khotobi, bantah Ibnu Jarir, awak mulu sopo? Katanya Ibnu Qayyim, rahimallahu abdan arafa nafsa. Allah akan merahmati seorang hamba kalau ngerti kadar dirinya. Kalau nggak ngerti kadar dirinya, ruwet urusannya. Awak mulu sopo? Gitu ya kawan. Bilang nggak ada gambaran kayak gini, nggak ada. Itulah menurutmu toh. Astagfirullah. Tobat. Jelas ini enggak? Ini mananya horor. Maka pembahasan kalau horor itu banyak sisi. Horor itu enggak jelas bentuk barang, tidak. Ada horor kembali ke barang, ada horor kembali ke pembeli dan penjual. Itu ada horor semuanya. Nah, sekarang ini horornya dari sisi mana? Dari sisi akad pembeli, mau yang mana ini nggak jelas. Jelas insyaallah. Ini maksudnya hadis. Alat bantahan yang kedua, ini supaya ngerti sedikit lah ya. Nanti kita akan alihkan ke pembahasan apa itu kredit di bank, bukan kredit di bank, kredit ini showroom dealer oleh apa ora. Sekarang jikalau ada sekarang lagi lafadznya hadis nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bai'ataini. Rasul menamakan ba'a. Namanya ba'a berarti sudah akad. Kalau kredit tadi penjual itu nawarkan atau belum, atau transaksi baru nawarkan belum bisa dikatakan apa? Ba'a. Sedangkan lafadznya hadis adalah ba'a. Ketika pembeli bilang oke, saya kredit menjadi 2 harga atau 1 harga, setelah transaksi 1 harga. Tapi kalau masih ngambang piye? Yo sing piye? Kan namanya nggak jelas. Jadi masih 2 harga itu nggak jelas. Yo sing piye? Nggak jelas. Kredit apa kontak? Gitu loh. Jelas ya? Ada yang mengatakan lagi 1 harga adalah 1 barang 2 harga. Itu pada bai'ul ina. Bai'ul ina. 1 barang 2 harga. Bagaimana surahnya? Saya hutang kepada Pak Andi yang baru datang kan. Ya kan baru datang beneran. Pak Andi, aku utang duit 10 juta. Oh, enggak ada Ustadz, utang enggak ada. Ya memang kalau utang kan akadnya irfaq, enggak untung. Terus bicara pinter dia. Pinter ya biye. Kalau akad dini saya mau Ustadz. Piye akadmu? Aku duwe HP. Tak jual ke kamu. Piro regane? 10 juta. Mari ngono, setelah kamu terima 10 juta, HP tok ora duit. Wah, aku butuh duit, ora butuh HP. Mari ngono, HP itu jual ke saya. Pinter kan? Regane piro? 8 juta. Berarti aku oleh duit 8 juta, utangnya piro? 10 juta. Pinter tadi. Ini 1 barang. Mana 1 barangnya? HP. 2 harga, mana harganya? 10 juta sama berapa? Nah, jual beli ini adalah tipuan dari utang piutang, tipuan dari riba, tipuan dari rekayasa supaya dia tidak terjatuh pada riba. Masuk kasus ini juga yang ulama berselisih pendapat adalah kasus saya utang ke Pak Andi. Pak Andi, aku utang
Utang piro Ustaz? Ya 20 juta. Kanggone opo? Beli sepeda motor ya. Aku nggak punya sepeda motor. Ngajar capek. Wis ngene wae. Aku sengkate ngutangi awakmu. Aku ora untung. Saiki piye? Tak tukokno sepeda motor. Apa yang kamu inginkan? Mari ngono Anda beli ke saya kredit. Oh pinter kan? Pak Andi jenius. Paham nggak ini surahnya? Paham kan? Nah, boleh nggak surah ini? Dua pendapat di antara para ulama. Syekh Ibnu Utsaimin mengharamkan surah ini. Kenapa? Kata beliau, hakikat surah ini adalah khiyal untuk riba. Sama persis dengan apa? Bai'ul ina tadi. Sebagian ulama yang lain nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena beda dengan bai'ul ina. Kalau bai'ul ina apa tadi? Beda surahnya biye. Aku utang, awali utang kan? Foto dengan tadi utang kan? Waduh, cuma bedanya apa? Kalau dia barangi diri, ya enggak? Barangi diri. Tapi tadi apa? Dia beli. Dia beli. Jelas? Dia beli, sudah dikobet, sudah diapain, tapi syaratnya ngono, dikobet dulu. Jadi gini, enggak boleh kayak gini. Ya wis. Bagi yang membolehkan, surah yang kedua yang Syekh Ibnu Utsaimin melarangnya karena itu khiyal niku muslihat dari riba, tapi tetap disyaratkan. Bagi yang membolehkan begini, Pak Andi ini kan mau jual ke saya toh, ya enggak? Maka harus di-cover dulu sama Pak Andi. Serah terima dulu antara dia dengan dealer. Nggak boleh begini, Ustaz sudah saya beli, antum ini sudah apa jenenge rane? Nota sudah saya beli, antum ambil di sana. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena belum dikobet oleh sang pembeli. Ya gue sih leasing dibahas nih ngono. Gue leasing sih, saya antum wae dibahas sih. Kan datang terlambat jadi dibahas sekarang. Paham ya? Harus diapain dulu, dikobel dulu, baru transaksi dia sama anak. Nggak boleh main apa? Udah Ustadz, antum ambil di mana? Di dealer sana ambil. Wes sudah ana beli aman. Nggak oleh. Harus dikobel dulu, dipegang, dipindah atau dibawa pulang. Nih Ustadz sudah nyampe, sudah motornya sesuai dengan kesepakatan antum ya. Ini harganya 17 juta, saya jual ke ente kredit 30 juta. Wah, Pak Andi pinter kali, 30 juta dijual. Nah, anak mau butuh PPI mana kan? Nah, jadi ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Tipuan dari riba. Wong asli utang sama dia. Kalau melihat ini berarti benar ya. Jadi paling enak itu Pak Andi kasihkan ke saya gitu loh. Iya. Udah jelas Allah. Atau hutang qardan hasana. Ya udah. Ini Ustaz, tak utangin, terserah antum bayarnya, jangan terserah antum bayarnya. Sesuai dengan kesepakatan, 1 bulan berapa? 10 juta, 20 juta berarti berapa sebulan? 1 juta lah, terserah kan? 1 juta. Pokoknya gak ada penambahan, gak ada penundaan. Kalau terlambat aman Ustaz pokoknya, tapi antum bayar setiap 1 bulan 1 juta. Kalau begitu bagus, aman kan? Baik. Jelas ya, insya Allah. Hah? Membolehkan. Yang kuat mana? Saya masih bimbang yang kuat mana. Kalau tinjauan dari sisi itu ke arah riba itu mendekat.
Tapi saya ketabrak dengan hukum asal jual beli adalah boleh. Jadi saya masih belum bisa memilih kasus ini. Saya harus butuh banyak mentelaah buku-buku. Buku yang saya baca masih ada beberapa buku lagi yang saya akan baca. Karena kalau udah menguatkan, saya harus banyak baca buku dan referensi-referensi yang ada, maka saya akan mengatakan mana yang paling kuat. Paham berarti? Terus tanya, hukum kredit boleh apa enggak? Hukum kredit boleh apa enggak? Boleh. Kaidah asalnya boleh. Wis. Tapi kredit yang tidak ada pendendaan ketika terlambat. Penting itu. Kalau ada pendendaan ketika terlambat atau enggak iso bayar terus dia apa no? Disita, ini keluar dari jalur syar'i. Jadi jangan dipahami, oh Ustadz, ini gayanya Pak Anam ini. Ustadz membolehkan kredit berarti membolehkan apa? Apa Ibu? Ya utang nang bank, apa jenenge kredit nang bank atau kredit dealer. Ini ucapan lazim, laisa bilazim gitu kan. Melazimkan orang yang orangnya tidak konsisten dengan kelaziman dia. Siapa yang bilang kayak gitu? Kaidah asal boleh orang berkredit, tapi dengan syarat tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ini. Kalau aman daripada itu, nggak ada masalah. Ya takdirkan, doakan Pak Andi orang kaya sehingga bisa lupa atau bisa nggak kaya lupa nanti. Nah sekarang saya nanya antum, kredit yang ada di sekarang di leasing dan di apa nih showroom itu oleh apa ora? Yang ngomong nggak boleh ngacung, alasannya apa? Nah, antum Pak? Oh pihak ketiga, kenapa dia Pak? Iya, apa itu? Apa? Kenapa nggak boleh? Alasannya apa? Apa yang menyebutkan? Kenapa pihak ketiga? Dia ngasih makan atau ngasih minum atau apa dia? Penalangan, pengutangan ya. Itu pasalnya ngutangin awakmu. Mari ngono ono penambahan. Iyalah, sama pihak ketiga itu. Bank ya. Bank apa enggak? Bank dan semisalnya. Pada dasarnya bank itu enggak tuku, enggak beli di dealer mobil atau sepeda motor, enggak bakal beli Pak. Karena kaidah bank itu enggak oleh memasarkan barang dan enggak boleh membeli sesuatu. Berarti bank itu ngutangin awakmu beli sepeda motor. Ngutangi awakmu, ngutangin. Mari ngono apa? Nganakno duit. Nah iku ribae di situ. Ribanya di situ. Utang ada penambahan. Gitu lagi ketika nggak bisa bayar di apa no? Denda lagi. Kalau nggak bisa bayar di no? Sita lagi. Ini kezaliman di atas kezaliman. Makanya nggak usah kredit kalau nggak punya duit. Terus toh nggak usah gaya-gaya. Kecuali ngredit nang Pak Andi yang no riba. Ya rapopo. Besok lo ngomai Pak Andi kabeh ngutang apa? Gono kok sewake sing kredit ya. Allah musta'an. Ono apa karo kredit ya? Wah enak ngono kare. Ini sudah setengah, kita berhenti dulu. Cepet ya. Perasaan sampai yang cepet. Kita udah 1 jam setengah ini. Baik ya. Insya Allah sudah jelas kaidah yang pertama ya.
Kaidah asal dalam jual beli adalah mubah. Dan insyaallah kita lanjutkan di setelah maghrib insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.